Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu hudah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita yang pada kali ini kita akan membahas tentang tema pilar keimanan yang di Al-Quran salah satunya terdapat di ayat 136 surah An-Nisa. Nah, untuk memperdalam ayat ini, tafsir dari ayat ini atau penjelasan ayat ini, kita merujuk kepada satu kitab tafsir, yaitu kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, yang merupakan kitab karangan dari Imam Jalaluddin Asyuti, dan ini adalah khusus beliau sendiri mengarang, berbeda dengan kitab tafsir Jalalain yang merupakan karangan kolaborasi beliau dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur ini sesuai dengan namanya, dalam penafsirannya di kitab ini, Imam Jalaluddin Asyuti menghususkan penafsiran beliau dalam tafsir ini dengan riwayat-riwayat saja, ya, al-ma'thur, jadi dengan periwayatan secara riwayat. Jadi nanti kita akan temukan ketika beliau menafsirkan ayat-ayat, beliau akan menjelaskannya dengan riwayat-riwayat, baik riwayat yang berasal dari hadis, pendapat sahabat, dan juga pendapat dari tabi'in. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat kepada penafsiran dari ayat 136 surah An-Nisa ini. Bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, Imam Jalaluddin Asyuti beliau mengutip dua riwayat, yaitu yang pertama riwayat dari As-Sa'labi yang berasal dari Ibnu Abbas, anna Abdullah bin Salam, bahwasanya kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Salam wa Asad wa Usaidan ibnai Ka'ab, yaitu Asad dan Usaid keduanya anak dari Ka'ab, wa Sa'labah bin Qais, Sa'labah bin Qais, wa Salaman ibna ukhti Abdullah bin Salam, dan Salam anak lelaki dari saudara perempuannya Abdullah bin Salam, wa Salmah bin akhihi, dan Salmah anak dari saudaranya, wa Yamin ibni Yamin. Nah, mereka ini mendatangi Rasul atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, wahai Rasul, inna nu'minu bika wa bi kitabika. Sesungguhnya kami beriman kepada engkau dan kepada kitab yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran, wa Musa, dan beriman kepada Nabi Musa, wa Taurat wa Uzair, dan beriman kepada kitab Taurat dan Nabi Uzair, wa nakfuru bima siwahu minal kutubi war rusul, dan kami mengingkari dengan selainnya. Jadi selain Nabi Muhammad, Al-Quran, Musa, kitab Taurat, dan Uzair, mereka mengingkari, baik itu kitab ataupun rusul. Jadi selain kitab Al-Quran dan Taurat mereka mengingkari. Terus selain dari Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Uzair mereka mengingkari. Jadi hanya bertiga ini yang mereka imani dari para rasul. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul menjawab, bal aminu billahi wa rasuli Muhammadin. Akan tetapi seharusnya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, wa kitabihil Quran, dan kitab yang diturunkan kepada Muhammad yaitu Al-Quran, wa bikulli kitabin kana qablahu, dan seluruh kitab yang ada sebelum Al-Quran. Jadi kitab
Tadi termasuk Taurat, Injil dan juga Zabur. Faqalu la naf'al. Lalu mereka menjawab lagi, la naf'al, kami tidak melakukan itu, kami tidak mengerjakan itu wahai Rasul. Fanazalat, lalu turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Lalu turunlah ayat yang telah kita bacakan ini. Qala, lalu dikatakan fa amanu kulluhum. Lalu akhirnya setelah turun ayat ini mereka beriman semuanya. Jadi beriman kepada seluruh rasul dan juga beriman kepada seluruh kitab. Nah, itu riwayat pertama. Riwayat kedua, wa akhraja Ibnul Munzir an ad-Dhahhak fi qawlihi. Nah, ini riwayat dari Munzir dari ad-Dhahhak terkait firman Allah yang telah kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli ila akhir ayat. Qala ya'ni bidzalika ahlul kitab. Jadi yang dimaksudkan dengan ayat ini atau khitab ya. Khitab dari ayat ini adalah ahlul kitab. Jadi aminu itu maksudnya berimanlah wahai orang-orang ahlul kitab. Jadi yang ditujukan ini bukan kepada umat Islam tetapi ahlul kitab yang khitabnya di sini. Jadi tujuan dari ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab. Kana Allahu qad akhadha mitsaqahum. Sesungguhnya bahwasanya Allah itu qad akhadha mitsaqahum, telah mengambil janji atau mengambil janji setia dari mereka fit Taurat wal Injil. Janji setia mereka terhadap kitab Taurat dan Injil, artinya beriman kepada kitab Taurat dan juga kitab Injil. Wa aqarru ala anfusihim, dan mereka telah mengikrarkan diri kepada diri mereka bi ayyuminu bi Muhammadin. Dan mereka telah mengikrarkan terhadap diri mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ba'atsallahu rasulahu, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya itu Nabi Muhammad, da'ahum ila ayyuminu bi Muhammadin wal Qur'ani. Allah lalu mengajak mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Qur'an. Wa dzakarahum alladhi akhadha 'alaihim minal mitsaq, dan telah menyebutkan kepada janji yang telah diambil kepada mereka. Jadi Allah dalam tanda kutip ini menagih janji kepada mereka ketika mereka harus beriman kepada seluruhnya, baik itu dari kitab Taurat, Injil dan juga beriman kepada Nabi Muhammad serta Al-Qur'an. Maka ketika Allah menagih janji ini, faminhum man sadaqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wattaba'ahu. Maka di antara mereka ada yang, artinya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Nabi dan mengikutinya. Wa minhum man kafar. Tetapi di antara mereka ada yang ingkar, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ini riwayat yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti, jadi riwayat pertama dan riwayat kedua. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.